Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Ragil Wisnugroho. Di kesempatan kali ini, di sebelah saya sudah ada kulkas terbaru dari Samsung yang disebut Bespoke. Hari ini kita akan bahas Bespoke, tetapi kita nggak bahas semuanya, kita akan bahas satu yang multidor. Bagaimana speknya, kita bahas lagi. Yang pertama, Bespoke itu sebenarnya di Indonesia baru masuk tahun ini, tetapi sebenarnya di negaranya sana, di negara asal Samsung, Bespoke ini udah masuk dari tahun 2020. Tetapi masuk ke Indonesia di tahun 2021 ini. Apa sih kelebihannya Bespoke? Apa sih kelebihannya dengan kulkas-kulkas biasa, set by set atau yang multidor punya Samsung yang lainnya? Kenapa kok harganya bisa sampai 30 jutaan? Bespoke itu sebenarnya artinya bisa dipesan ya. Jadi misalnya kita butuh warna apa, sebenarnya bisa dipesan kalau di Korea, tetapi di Indonesia kita nggak bisa. Jadi kita beli sudah warna ini bawaannya, tetapi nanti kita bisa request sendiri warna-warna ini. Jadi misalnya di rumah kita kebanyakan warna putih, kita pengen warna putih, atau kita pengen ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pilihan warna. Kalau di Indonesia kita bisa klaim lagi, klaim hadiah lagi, kita akan dapat free. Jadi bawaannya ini sama kita dapat bisa klaim lagi di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau di Koreanya dia bisa pesan dari awal sebelum kulkas itu datang kita mau warna apa. Tapi di Indonesia berbeda. Di Indonesia kita hanya bisa klaim warna yang kita inginkan di sini. Terus apa sih speknya? Kita lihat dulu. Di sini kulkas ini udah pakai triple cooling. Triple cooling biasanya Samsung pakainya twin cooling. Jadi 2 evaporator, 2 kipas antara atas dan bawah. Tapi di Bespoke ini sudah pakai triple cooling. Jadi antara pendinginan yang ini 1, ini 2, ini 3, dia berdiri sendiri, mempunyai kipas sendiri dan mempunyai evaporator sendiri. Apa sih kelebihannya? Enaknya antara sini dan antara atas dan 2 bawah ini dia nggak ada nyambungnya. Jadi bau, misalnya bau dari atas, kita nyimpen buah durian, itu nggak akan masuk ke bawah. Sebaliknya, misalnya kita nyimpen freezer di daging di freezer, dia juga baunya nggak akan nyampur ke atas. Dan kelebihannya banyak juga. Di sini dia udah pakai rak yang dari tempered glass, jadi kekuatannya bisa 100 sampai 100 kilo. Di sini juga ada 1, 2, ini ada pemisahnya juga. Raknya dia sudah pakai tempered glass semua. Nah, yang istimewa juga di sini adalah ini, flex crisper. Biasanya di daerah refrigerator ini kita hanya menyimpan seperti sayur, buah di sini. Tapi di sini bisa kita atur nanti dari pengaturan di sini. Ini bisa kita juga bisa nyimpan daging atau ikan. Daging atau ikan yang misalnya kita belanja pagi hari mau dimasuk masak nanti sore, ini bisa dimasukkan ke sini. Jadi nggak sampai beku. Jadi kita nggak perlu sampai defrost juga di sini. Terus LED kita dibekali LED, lampu LED 1, 2, ini 3, dan ini 4. Nah, di sini ada panel instrumen untuk ngatur semuanya, tetapi karena ini cuman display aja, jadi kita nggak bisa makainya. Sebenarnya bisa, nanti ini juga kulkas ini udah istilahnya kulkas smart ya, jadi nanti bisa, ya ini ada alarmnya. Kalau kita buka terus bunyi, dia akan bunyi. Di sini ada logo WiFi. Logo WiFi-nya ini kita bisa konekkan TV ini dengan HP kita. Menggunakan HP kita, jadi kita bisa tahu saat kulkas kita dibuka orang atau expired. Jadi kita masukin, misalnya kita masukin minuman kaleng di sini, kita masukin ke handphone kita, expirednya tanggal berapa, jadi kita nggak akan kelupaan kalau sampai minuman itu atau makanan itu belum kita konsumsi. Terus yang berikutnya, oke, ini juga pintunya udah glass door teman-teman. Jadi glass door itu kelebihannya, benefitnya adalah nggak bisa berkarat ininya, dan dia juga misalnya kita kena benturan, dia juga nggak penyok. Jadi ini lebih kuat teman-teman. Terus yang istimewa lagi yang di bawah ini kebanyakan kulkas multidor adalah dia di sini freezer semua. Tapi
yang sebelah kanan ini modenya bisa diganti. Nanti dari pengaturan di atas, di tombol instrumennya tadi, kita bisa atur. Di sini ada 5 mode. Misalnya kita mau freezer biasa, itu bisa kita pakai freezer biasa. Bikin es batu, seperti itu bisa. Tapi kita kalau mau nyimpen di atas sayurnya penuh nih. Waduh, kok kurang ya tempat sayurnya. Di sini misalnya kurang, kita udah kepake semua di sini. Di sini masih bisa ditambah buat untuk sayur. Nanti modenya bisa diganti di sini. Terus juga dia bisa untuk nyimpen es krim. Es krim itu kan sebenarnya nggak bisa, kalau di freezer biasa es krim akan beku ya, keras. Tapi harusnya kan kita butuhnya es krim tuh soft. Biasanya kita pakai soft freezer. Biasanya kita pakai kayak kulkas yang khusus untuk es krim. Tapi di sini sudah bisa. Terus di sini juga bisa untuk nyimpen buah-buahan dan juga untuk minuman. Di sini bisa diatur sendiri dengan menggunakan ini. Dan di sini ini biasa sih, freezer biasa. Kita untuk es batu, kita di sini dapat ini es makernya. Ya, ini bisa twist ya, teman-teman. Jadi tinggal isi, lebih gampang sih. Di sini juga kita punya per bagiannya sudah ada tempatnya seperti ini. Jadi misalnya kita nyimpan apa, daging, jadi baunya nggak nyampur. Di sini juga, cuman di sini ada satu. Ya, di sini biasa seperti ini. Ya, teman-teman, pembahasan dari Beachbook, kulkas Beachbook dari Samsung. Terima kasih buat Seroja Elektronik yang udah ngizinin saya di sini. Buat teman-teman yang di Semarang bisa belanja di Seroja Elektronik Semarang di Kiai Haji Ahmad Dahlan 8B di depan BCA Telogorjo. Di situ produknya komplit-komplit, semua ada, nggak cuma Samsung, ada semua merek, semua brand ada di sini, dan harganya juga bersaing dengan tempat lain. Terima kasih teman-teman, jangan lupa di like video ini, di share, dan juga di subscribe untuk channel YouTube saya. Ke depan saya akan bikin lagi, nggak cuma kulkas, semua akan saya elektronik akan saya bahas, akan saya review. Terima kasih.